Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Biologi Sel Molekuler. Bersama saya Ibu Etin, hari ini kita akan membahas mengenai topik dogma sentral biologi molekuler yang terakhir, yaitu proses translasi. Tidak bosan-bosannya, saya terus mengingatkan kepada Anda mengenai dogma sentral biologi molekuler. Ya, jadi yang dimaksud sekali lagi dengan dogma sentral biologi molekuler adalah aliran informasi genetik yang berasal dari materi genetik yaitu gen ya hingga menjadi protein. Ya. Nah, proses perubahan dari gen menjadi protein itu kan ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama replikasi, kedua transkripsi, dan yang terakhir adalah translasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas replikasi dan transkripsi, maka di pertemuan ini kita membahas mengenai proses translasi. Yang dinamakan dengan translasi itu adalah sintesis protein. Jadi pada proses ini terjadi penyusunan dan pembentukan protein. Kita tahu bahwasannya protein itu merupakan polimer dari asam amino. Artinya asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan ya hingga membentuk suatu rantai yang sangat panjang yang mana nantinya mereka akan membentuk suatu struktur yang pada akhirnya akan memiliki fungsi ya. Jadi Anda bisa mengingat kembali ya, struktur protein kan ada 4 di bahasan sebelumnya. Ada struktur kuaterner, tersier, sekunder, dan yang terakhir adalah struktur primer. Nah, pada saat protein disintesis ya, itu cetakan atau template untuk mensintesis protein ini adalah rantai messenger RNA. Nah, ingat bahwasannya messenger RNA ini dibentuk dari proses transkripsi, ya kan? Kemudian proses sintesis protein ini melibatkan ribosom dan aminoasil tRNA. Asam-asam amino akan dirangkaikan membentuk polipeptida. Ya, poli itu artinya banyak, peptida itu adalah asam amino. Ya, jadi Anda juga bisa menyebut protein sebagai polimer asam amino atau juga bisa disebut sebagai polimer peptida atau polipeptida, begitu ya. Nah, pada saat sintesis protein ini berlangsung, itu selalu dimulai dengan start codon yang disebut dengan AUG. Ya, jadi nanti pada saat Anda menggunakan messenger RNA sebagai template atau cetakan, ya, tempat awal mulanya sintesis protein itu berlangsung adalah pada start codon, yaitu pada urutan AUG. Jadi nanti kalau ada cetakan messenger RNA, Anda cari AUG-nya ada di mana. Nah, disitulah tempat pertama kali terjadi proses sintesis protein. Kemudian akan diakhiri pada codon stop, yaitu bisa UAG, UAA, atau UGA. Jadi ada start codon, yaitu AUG, dan ada codon stop, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Jadi misalkan ini adalah rantai messenger RNA, ini kita kasih apa namanya, nama ya, ini messenger RNA. Kemudian pada messenger RNA itu ada AUG, maka ini adalah codon start ya, AUG itu. Nah, kemudian misalkan di sini ada UAA gitu ya. Ini adalah codon stop. Ya, jadi nantinya proses sintesis protein itu akan berlangsung mulai dari codon start ini atau AUG, nanti kemudian akan terus disintesis asam aminonya hingga akan berhenti kalau dia bertemu dengan codon stop yaitu UAA gitu ya. Nah, kita ingat kembali sedikit mengenai RNA. RNA itu ada 3 macam, ada messenger RNA yang merupakan produk dari proses transkripsi. Ya, jadi messenger RNA ini merupakan rantai yang berisi kodon-kodon yang merupakan hasil salinan atau transkrip dari DNA. Kemudian yang kedua adalah ribosomal RNA. Ribosomal RNA atau rRNA ini merupakan bagian dari ribosom. Kemudian yang ketiga adalah transfer RNA atau tRNA. Ini adalah RNA yang tugasnya itu membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang ada pada cetakan messenger RNA, gitu ya. Jadi ada 3, Anda harus ingat perbedaan fungsinya masing-masing. Kita ingat kembali, pre-mRNA merupakan hasil proses transkripsinya sel eukariot.
Kenapa? Karena pre-mRNA ini masih harus mengalami proses modifikasi dan processing yang lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan messenger RNA final atau mRNA final yang bisa langsung ditranslate atau diterjemahkan menjadi asam amino atau protein. Maka pre-mRNA, kita lihat ini pre-mRNA, dia masih mengandung intron dan masih mengandung ekson gitu. Oleh karena itu, proses modifikasi dan proses pemrosesingannya itu harus melalui beberapa tahapan, diantaranya penghilangan intron. Maka Anda lihat di sini, ya, yang berwarna biru muda ini akan hilang, ya kan, akan di-delete atau dihapus. Kemudian tahapan berikutnya adalah penambahan guanosin trifosfat pada ujung 5 aksen atau kita juga biasa sebut dengan 5 aksen cap, kemudian penambahan adenin yang kita juga biasa sebut dengan polyatel sehingga menghasilkan messenger RNA fungsional ya yang berisi ekson-ekson yang sudah saling disambungkan, kemudian ada guanosin trifosfat dan ada polyatel. Nah, di slide ini digambarkan struktur dari tRNA. Jadi tugasnya tRNA adalah membawa asam amino yang cocok dengan kodon, urutan kodon yang ada pada rantai messenger RNA. Kita lihat ini ada rantai messenger RNA, kita bacanya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya, sebagai contoh kita mau menerjemahkan kodon GCC pada messenger RNA ini. Maka ya, si tRNA ini akan membawa antikodon CGG yang mana akan cocok ya asam aminonya dengan kodon GCC. Sekali lagi kita mengingat kembali struktur daripada protein, ada 4 level struktur ya. Yang paling dasar, yang paling basic itu adalah struktur primer. Struktur primer merupakan rantai polimer dari asam amino. Ya, jadi asam amino 1, 2, 3 dan seterusnya itu dihubungkan satu sama lain ya, saling menyambung membentuk suatu rantai. Nah, kemudian dari struktur primer nantinya akan terbentuk struktur sekunder. Struktur sekunder itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu struktur betasid dan alpha helix. Kemudian struktur sekunder akan membentuk struktur tersier. Struktur tersier pada akhirnya akan membentuk struktur akhir yang disebut dengan struktur quaterner. Jadi ini ada 4 tingkatan struktur protein. Nah, tabel ini adalah tabel yang biasa digunakan untuk menerjemahkan kodon menjadi asam amino. Ya, Anda lihat ini ada first position atau posisi pertama di sebelah kiri, kemudian di atas adalah posisi kedua, dan yang di kanan adalah posisi ketiga. Cara menerjemahkannya sebagai contoh, kalau kita mau menerjemahkan AUG, ya, kita tulis dulu A U, G, gitu kan. Berarti yang pertama adalah A kan. Huruf yang pertama adalah A. Nah, kita ambil di sini A. Kemudian huruf kedua U. Nah, huruf yang ketiga atau posisi yang ketiga itu adalah G. Nah, kalau lihat G itu berarti ada di baris yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti AUG itu akan diterjemahkan menjadi metionin. Gitu. Contoh lagi, misalkan kita mau menerjemahkan U, 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 misalkan. Ya, jadi posisi pertama adalah U. Nah, kita lihat di sini. Kemudian posisi kedua adalah U. Nah, U, C, A, G. Berarti kita lihat di sini karena ini posisi kedua U. Kemudian posisi ketiga adalah U. Nah, U itu ada di baris yang pertama di kotak ini. Berarti U, U, U. Jadi, UUU diterjemahkan sebagai fenilalanin. Contoh lagi, misalkan kita mau menerjemahkan G, G, U gitu ya. Nah, kita lihat posisi pertama adalah G, U, C, A, G. Berarti kotak baris yang ini, berarti kolom yang ini. Kemudian posisi kedua adalah G, U, C, A, G, O. Berarti kita fokus ke kotak yang ini ya. Kotak yang ini, kemudian posisi ketiga adalah U, U, C, A, G, O. Berarti ini ada di baris pertama, G, G, U, yaitu glisin. Begitu seterusnya. Misalkan lagi kita mau C, C, A. Nah, posisi pertama adalah C. Mana? Posisi pertama C, berarti Anda fokus
di sini ya. Kemudian posisi kedua adalah C, U, C, A, G, O. Berarti lebih difokuskan lagi ada di sini. Kemudian posisi ketiga itu adalah A. Nah, U, C, A, G berarti ada pada baris ketiga. O berarti C, C, A. C, C, A berarti diterjemahkan sebagai prolin. Begitu seterusnya ya, dalam menggunakan tabel untuk proses penerjemahan kodon menjadi asam amino yang sesuai. Nah, kita ingat kembali ya materi mengenai transport endomembran. Jadi pada sel eukariot, proses replikasi dan transkripsi itu akan terjadi di dalam inti sel atau nukleus, sehingga messenger RNA itu akan terbentuk di dalam nukleus. Kemudian untuk mengalami proses translasi, messenger RNA atau mRNA ini harus keluar dari nukleus melalui pori-pori ya untuk mencari ribosom yang letaknya ada di sitoplasma, ya kan? Nah, ribosom ini biasanya posisinya itu akan banyak menempel pada retikulum endoplasma kasar. Jadi Anda lihat ini retikulum endoplasma kasar ini adalah retikulum endoplasma yang posisinya dekat dengan nukleus. Nah, ribosom itu akan banyak menempel di sana. Maka messenger RNA setelah dia keluar dari pori-pori nukleus ya, itu nantinya dia akan langsung mencari ribosom yang posisinya dekat dengan retikulum endoplasma untuk kemudian mRNA tadi akan dilakukan proses translasi ya, atau penerjemahan urutan kodonnya untuk menjadi rantai asam amino atau protein. Seperti halnya replikasi dan juga transkripsi ya, proses translasi itu ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah inisiasi, yaitu dikenalinya ujung 5 aksen messenger RNA oleh ribosom subunit kecil. Kemudian nanti ribosom subunit kecil ini akan mencari codon start ya. Proses translasi akan dimulai dari codon start. Ingat codon start itu tadi adalah AUG ya. Kemudian yang kedua, proses elongasi, yaitu proses sintesis atau proses perangkaian asam amino berdasarkan urutan kodon ya pada mRNA yang dilakukan oleh ribosom fungsional ya setelah bergabungnya ribosom subunit besar dengan subunit kecil. Jadi nanti di proses inisiasi ini yang berperan itu ribosom subunit kecil dahulu. Kemudian nanti di proses elongasi, ribosom subunit besar itu akan bergabung dengan ribosom subunit kecil membentuk ribosom fungsional gitu ya. Kemudian terminasi adalah proses akhir perangkaian asam amino saat ribosom fungsional ini bertemu dengan codon stop gitu. Jadi ada 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, proses gambaran dari translasi bisa dilihat pada slide ini secara singkat. Jadi, proses yang pertama, messenger RNA terbentuk dari proses transkripsi. Kemudian yang kedua, ini messenger RNA sudah terbentuk. Kemudian ribosom subunit kecil akan mengenali messenger RNA dan dia akan menyisir messenger RNA dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Kemudian dia akan menyisir sampai nantinya bertemu dengan start codon atau AUG. Ketika sudah bertemu dengan start codon atau AUG, maka ribosom subunit besar akan datang ya dan bergabung dengan ribosom subunit kecil membentuk ribosom fungsional. Kemudian di proses yang ketiga nanti tRNA itu akan mendatangi messenger RNA dengan membawa asam amino yang urutannya itu matching atau sesuai dengan kodon yang ada pada messenger RNA ini. Kemudian ini yang keempat, ini contoh di mana tRNA menempel pada messenger RNA ya untuk kemudian dia ini kan si tRNA itu membawa antikodon ya dan yang antikodonnya itu harus apa berkomplement dengan kodon yang ada pada messenger RNA. Contohnya misalkan di sini UUG ya UUG maka antikodon yang dibawa sama tRNA ini adalah AAC dan AAC ini akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon UUG tadi gitu ya. Kemudian yang kelima peptide bond atau ikatan peptida ini akan terbentuk ya antar asam amino, jadi asam amino yang satu ke asam amino yang lain itu dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga nantinya hasil akhir adalah terbentuknya polimer asam amino atau protein, ya, gitu.
Nah, ini proses translasi ya. Ini 5 aksen ketiga aksen merupakan rantai messenger RNA yang di dalamnya terdapat urutan kodon-kodon GGU, UCA, GAG, GUG, dan seterusnya. Ya, ini contoh proses translasi yang tengah terjadi di mana rantai asam amino yang sudah terbentuk itu glisin terhubungkan dengan ikatan peptida dengan serin, serin terhubungkan dengan glutamin ya oleh ikatan peptida. Kemudian ini GUG sedang ditranslate menjadi valin ya. Kemudian valin nantinya akan tersambung dengan rantai yang sudah lebih dahulu diterjemahkan atau ditranslate. Kemudian ini AAA itu nanti akan akan sesuai dengan asam amino lisin. Jadi ini tRNA membawa asam amino lisin yang mana AAA itu akan cocok dengan antikodonnya si tRNA UUU gitu ya. Jadi lisin nantinya akan disambungkan dengan valin. Kemudian ini UGC, maka antikodon yang sesuai adalah ACG ya. Ini adalah cysteine sedang dibawa oleh tRNA untuk pasangkan di sini gitu. Ini cysteine. Kemudian ini UAU ya, UAU maka antikodon yang dibawa oleh tRNA adalah AUA, ini tirosin. Tapi Anda pada saat melakukan translate ya atau translation menggunakan tabel yang tadi, itu yang Anda lihat itu urutan kodon yang ada di messenger RNA saja ya gitu ya, bukan yang antikodonnya, tapi lihatnya yang apa kodon di messenger RNA-nya gitu ya. Ini adalah proses translasi, animasi dari proses translasi. Jadi start codon dilihat, Anda lihat di sini start codonnya AUG, subunit kecil akan datang, subunit besar kemudian bergabung dengan subunit kecil. tRNA akan membawa asam amino metionin yang merupakan translation dari start codon AUG ya. Kemudian tRNA-nya lepas, metioninnya akan berdiri sendiri. Geser lagi ribosom fungsionalnya AGA jadi asam amino yang lain, kemudian UAC, CAA, GAA, dan seterusnya, hingga nanti dia akan berhenti ketika bertemu dengan kodon stop atau kodon terminasi ya gitu. Nah, pada untaian messenger RNA atau untaian DNA itu ada istilah ujung 5 aksen atau ujung 3 aksen gitu ya. Atau ujung 5 prime, ujung 3 prime. Tapi kalau pada untaian protein itu tidak ada istilah 5 aksen atau 3 aksen, 5 prime atau 3 prime. Tapi istilah yang dipakai ya, itu adalah ujung N terminus, C terminus, atau ujung amino terminus, karboksi terminus ya. Jadi kalau AUG itu dikatakan sebagai start codon yang nantinya akan diterjemahkan menjadi metionin, kemudian nanti kodon berikutnya akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi hingga nanti akan berakhir ya di codon stop ya. Maka metionin tadi itu akan berada di ujung amino terminus atau di ujung N terminus, sementara asam amino yang terakhir pada rantai protein ini itu akan berada di ujung C terminus atau karboksi terminus, begitu ya. Sekali lagi di sini menjelaskan mengenai perbedaan prokariot eukariot dalam dogma sentral. Nah, untuk prokariot ya proses replikasi, transkripsi, translasi itu akan terjadi pada sitoplasma. Maka di sini Anda lihat ini di dalam sitoplasma DNA akan dibentuk atau dikopi menjadi DNA, maka itu di proses replikasi. Kemudian DNA dirubah atau ditranskrip menjadi messenger RNA yang berwarna hijau, maka ini proses transkripsi dan messenger RNA yang berwarna hijau akan ditranslate ya di dalam ribosom menjadi asam amino ya. Ini adalah proses translasi dan itu pun terjadi di dalam sitoplasma. Kemudian pada eukariot ya, sel eukariot karena memiliki nukleus, maka proses replikasi di mana DNA akan dikopi menjadi DNA lagi itu akan terjadi di dalam nukleus. Kemudian proses transkripsi di mana DNA akan disalin menjadi messenger RNA yang berwarna hijau, ini juga akan terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Perlu diingat di dalam eukariot ya, messenger RNA-nya ini masih berupa pre-mRNA sehingga harus mengalami modifikasi dan processing lebih lanjut
Di antaranya adalah penambahan gugus guanosin trifosfat pada ujung 5 aksen dan polyatel pada ujung 3 aksen juga mengalami splicing atau penghilangan intron ya, sehingga nantinya pre-mRNA ini akan berubah menjadi messenger RNA yang fungsional. Nah, messenger RNA fungsional ini masih ada di dalam nukleus ya. Kemudian untuk keperluan translasi, maka messenger RNA ini akan keluar dari pori-pori nukleus menuju ribosom yang letaknya di sitoplasma. Ya, untuk kemudian di translate kodon-kodon yang ada di dalam mRNA fungsional tadi menjadi urutan-urutan asam amino sehingga proses translasi pada sel eukariot itu terjadi di sitoplasma. Sekian dan terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan mengenai topik translasi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.